Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Insan Kamil dari kelas TPUUP. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. NPM saya 23 10 10 273. Di sini saya akan membawakan presentasi yang telah diberikan oleh Bapak yang berjudul tentang hubungan eksekutif dan legislatif dalam pembentukan undang-undang. Adapun di mana latar belakang pembentukan undang-undang yaitu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembentukan undang-undang tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga secara sepihak. Keterlibatan lembaga eksekutif dan legislatif menjadi suatu keharusan agar setiap undang-undang yang dibentuk memiliki legitimasi demokratis serta sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Hubungan ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang bukan hanya proses hukum, tetapi juga proses politik dan representasi kepentingan rakyat. Adapun di mana peran lembaga eksekutif itu yang dijalankan oleh presiden beserta jajaran menteri lainnya. Memiliki peran penting dalam proses pembentukan undang-undang. Presiden tidak hanya bertugas melaksanakan undang-undang, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang serta ikut membahasnya bersama DPR. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah turut menentukan arah kebijakan nasional melalui proses legislasi. Adapun di sini peran lembaga legislatif merupakan representasi langsung dari kehendak rakyat. DPR sebagai lembaga legislatif utama memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Dari pembahasan hingga persetujuan akhir, peran DPR menjadi krusial karena melalui lembaga inilah aspirasi masyarakat disalurkan dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan hukum yang dibentuk. Adapun di sini ada dasar konstitusional pembentukan undang-undang. Hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam pembentukan undang-undang memiliki dasar konstitusional yang jelas. Pada pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sementara pasal 5 ayat 1 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan peran antara kedua lembaga tersebut. Hubungan kerjasama eksekutif dan legislatif. Di sini bisa kita lihat hubungan kerjasama eksekutif dan legislatif itu antara lembaga eksekutif dan legislatif bersifat kerjasama yang dilandasi prinsip check and balances. Kedua lembaga ini tidak saling mendominasi, melainkan saling mengawasi dan melengkapi dalam proses pembentukan undang-undang. Melalui mekanisme ini penyalahgunaan kekuasaan dapat ditegak dan kualitas undang-undang dapat terjaga. Studi kasus pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi contoh nyata hubungan antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang dengan tujuan mendorong investasi penciptaan lembaga kerja. Kemudian,
DPR melakukan pembahasan bersama pemerintah melalui berbagai rapat dan panitia khusus. Proses ini menunjukkan bagaimana kepentingan pemerintah dan aspirasi masyarakat dipertemukan dalam pembentukan undang-undang. Di sini ada juga implikasi hubungan eksekutif dan legislatif. Hubungan kerjasama antara eksekutif dan legislatif memiliki implikasi besar terhadap kualitas undang-undang yang dihasilkan. Apabila hubungan berjalan harmonis dan transparan, maka undang-undang yang dibentuk cenderung mencerminkan kepentingan publik. Sebelumnya, hubungan yang tidak seimbang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penurunan kepercayaan masyarakat. Baik, di sini adapun kesimpulannya. Pembentukan undang-undang di Indonesia itu merupakan hasil interaksi antara lembaga eksekutif dan legislatif yang didasarkan prinsip konstitusional dan demokrasi. Kerjasama yang seimbang antara kedua lembaga tersebut menjadi kunci dalam menciptakan undang-undang yang adil, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi, lembaga eksekutif dan legislatif ini seperti DPR dan Presiden. Kalau di lembaga eksekutif itu ada seperti Presiden dan legislatifnya ada DPR. Mereka saling mengajukan atau membuat perundang-undangan yang cocok dan sangat pas untuk disahkan. DPR itu berfungsi untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat tentang apapun itu. Kan DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Dan DPR itu berfungsi membuat undang-undang yang dirancang sehingga menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang akan disahkan oleh Presiden. Makanya DPR itu sebagai legislatif dan Presiden itu sebagai eksekutif. DPR itu pembuat undang-undang dan Presiden itu pengesahan undang-undang. Tapi Presiden itu tidak hanya untuk pengesahan undang-undang aja, dia juga bisa mengusulkan isi dari perundang-undangan tersebut sehingga perundang-undangan tersebut bisa disahkan dan bisa diterapkan sebagai peraturan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Di sini saya telah mempresentasikan hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau tidak jelas dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Ya, namanya juga manusia tidak sempurna. Saya juga punya kesalahan. Baik, saya akhiri presentasi ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan tutur kata atau kayak tidak lancar gitu. Saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.